Ringgit sekarang tuh menguat ya, bahkan gila-gilaan. Jadi satu ringgitnya itu bisa mencapai 4.500, hampir mencapai 5 ribuan. Dan ini kesempatan kita para WNI yang kerja di Malaysia untuk menyimpan atau mengirim uang kita ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Ya, ini karena rupiah ini semakin melemah dan ringgit itu semakin naik, bahkan bisa mencapai 30% di antara tahun-tahun kemarin ya. Karena dulu aku pertama di Malaysia itu ya tahun 2012 ya, itu tuh ringgit cuma mencecah 3.500 tuh udah paling mahal. Tapi sekarang ini ya, ringgit itu udah mencapai 4.500 dan bahkan hampir 5.000, hampir 5.000. Dan ini adalah kesempatan kita para WNI yang kerja di Malaysia harus menyimpan atau mengirim uangnya ke Indonesia sebanyak-banyak mungkin dan kita bisa mengurangi atau menghemat sedikit keperluan kita di sini. Ya, ini sebenarnya bisa dibilang menguntungkan bagi kita para WNI yang kerja di Malaysia. Tetapi ada tapinya nih ya, karena kita juga memiliki kebutuhan di Indonesia. Kalau misalnya kita tuh memiliki keluarga, yaitu anak atau istri. Kalau kita masih bujang, itu bahkan banyak banget kesempatan untuk menyimpan uang sebanyak-banyaknya di Indonesia untuk saat ini. Karena biasanya ringgit kurs itu biasanya bisa naik turun tergantung ekonomi Indonesia nanti kayak gimana. Tapi untuk saat ini karena rupiah itu melemah dan ringgit itu semakin kuat, kita harus ngambil kesempatan ini sebagai WNI yang kerja di Malaysia itu untuk ngirim uangnya ke Indonesia, bisa langsung diinvestasikan atau kita bisa apa ya, pokoknya kita tuh manage duitnya sebaik-baik mungkin ya. Kalau misalnya ada investasi yang harus kita beli, entah itu rumah atau apa, pokoknya kita harus capaikan untuk sekarang ini karena ringgit itu semakin kuat, guys. Karena aku takut ya, kurs kayak gini tuh biasanya kan cepet naik, cepet turun gitu kan. Makanya untuk saat ini kalau ada kesempatan yang kayak gini ya kan, apalagi kalian tuh masih bujang, belum punya istri, anak, pokoknya kebutuhan di kampung tuh masih aman gitu kan. Lebih baik sekarang itu investasikan sebanyak-banyaknya uang kalian, uang gaji kalian di sini. Karena kita ini kerja di Malaysia itu bukan selama-lamanya ya, karena kita kerja di sini tuh tergantung permit. Kalau permit kita itu ya misalnya kan kurang lebih 13 tahun itu yang udah paling lama dan itu nggak bisa sambung. Ya selama 13 tahun itu aja kita harus menyimpan uang sebanyak-banyaknya ke Indonesia, guys ya. Karena ini kesempatan emas. Dan menurut aku dulu lah ya, dulu itu uang 100.000 di Indonesia itu kayak kita tuh megang duit gede gitu kan, 100.000 karena dulu bahan pangan di Indonesia, sembako apa semuanya tuh masih standar lah ya, bukan mahal, bukan murah. Tetapi untuk saat ini bahwa ya Indonesia tuh semakin rupiahnya semakin melemah, jadi barang-barang impor ya itu tuh kayak semakin mahal. Jadi bahan-bahan pokok kayak makanan-makanan yang sehari-hari kita makan tuh semakin mahal harganya gitu kan. Nah, coba ini contoh yang paling gampang lah ya. Dulu duit 100 ribu rupiah itu bisa dipakai untuk makan 3 sampai 4 orang. Kalau ini standar ya, bukan di restoran kayak di warteg atau di warung makan biasa. Itu 100.000 tuh bisa untuk makan 2 orang, 3 orang. Tetapi sekarang duit 100.000 itu kayak nggak ada artinya, apalagi dibuat untuk membeli kebutuhan pokok karena sekarang semuanya tuh serba mahal. Walaupun aku tuh nggak di Indonesia, tetapi istri dan anak aku tuh di Indonesia, jadi aku tuh tahu di gimana sekarang itu ekonomi Indonesia tuh yang seperti apa dan kebutuhan pangan di sana itu harganya semakin melambung tinggi ya, itu udah dirasain sama istriku dan selalu cerita ke aku, makanya aku tahu ekonomi di Indonesia itu yang seperti apa. Ini sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya mudah-mudahan bisa stabil lagi ya, karena kalau ini terus-terusan tuh bisa menyebabkan inflasi. Nah, itu sebenarnya kalau masalah politik aku nggak terlalu ikut campur sih ya, itu urusan urusan para para pejabat lah ya. Ini kayak aku
kasih tahu ke kalian yang kerja di Malaysia aja. Pokoknya sekarang ini lebih fokus aja untuk menyimpan dan menginvestasikan duit kita di Indonesia, karena kita juga nggak tahu ke depannya ringgit itu semakin kuat terus, apa Indonesia itu ekonominya lebih membaik apa gimana, kita nggak tahu. Makanya untuk saat ini kita lebih fokuskan aja untuk menyimpan uang kita secara lebih hati-hati lah ya, kita tuh memakai duit atau memanage duit kita, guys. Karena menurut aku ini adalah sejarah yang paling apa ya, paling bagus ya untuk negara Malaysia ya. Karena dari awal aku pertama ke sini dari tahun 2012 akhir itu rupiah itu juga nggak terlalu kuat-kuat banget, dan nggak terlalu selemah ini gitu kan. Jadi ini adalah suatu kebanggaan ya, kita bukan untuk apa ya, untuk kayak membangga-banggakan negara Malaysia atau kayak gimana ya, ujung-ujungnya juga kita akan balik ke Indonesia. Cuma untuk saat ini karena kita tuh mencari nafkahnya di sini ya kan, ya apalagi kalau kita nggak memang bilang bersyukur gitu kan, karena kita kerja di sini dan ringgit semakin kuat, dan kalau ringgit semakin kuat ya, kita mengirim uang ke Indonesianya juga semakin banyak gitu loh guys ya. Ini bukan narasi yang memprovokasi atau lebih ke, banyak yang bilang komentar di TikTok aku tuh kayak aku tuh sebagai penjilat lah atau gimana lah. Enggak guys ya. Ini aku mengikut standar faktanya aja gitu loh. Dan ini kayak yang ngerasain eh, rupiah lemah kayak gini ya, atau ringgit yang semakin kuat kayak gini tuh bukan saya aja atau bukan aku aja ya, karena semua WNI yang kerja di Malaysia itu udah merasakannya, dan mungkin mereka merasa bukan bangga sih ya, kayak lebih bersyukur aja gitu loh dengan ringgit yang sekarang menguat kayak gini gitu guys ya. Jadi ini aja untuk pesen aku, ini yang terakhir aja lah ya. Pesan aku tuh semakin kesini ya, ini adalah kesempatan gitu kan. Jadi kalian tuh lebih fokus aja untuk berinvestasi di Indonesia ya. Eee, Mengatur keuangannya dengan lebih baik ya, semangat kerjanya ya, apalagi kalian tuh yang baru-baru masuk ke Malaysia, ya kalian biasalah kalau di Malaysia itu yang seperti apa, entah itu kurang cocok dengan bosnya atau kurang cocok dengan circle pertemanan kalian, itu jangan dihiraukan ya guys ya. Untuk saat ini kalian lebih fokus aja untuk mmm, mencari rezeki ya, mencari nafkah yang bisa dikatakan lebih baik gitu aja udah, nggak usah yang namanya mikirin yang enggak-enggak, yang penting kita tuh setiap bulan dapat gaji dan kita bisa ngirim uang ke Indonesia itu udah termasuk cukup guys ya. Oke guys ya, untuk penjelasannya sekian dulu ya, karena aku nggak mau terlalu panjang lebar, takut salah ngomong ya kan. Nah, udah itu aja guys ya, see you next time and bye-bye.